Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini kita telah hadir bersama-sama di dalam ruangan ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamah kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf seyogyanya kepala sekolah hadir dalam kegiatan ini, namun beliau pada saat ini sedang ada satu kegiatan di luar, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin, pada hari ini kita patut berbangga karena SMP Negeri 1 Bukit Kemuning berkesempatan pada tahun ini kita mengikutkan dua orang calon guru penggerak atas nama Ibu Heni Anggraini dan Ibu Haisi Komaladia, yang alhamdulillah pada hari ini beliau berdua ini sudah sampai di modul 1.4 ya, yaitu pengimbasan budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita nanti akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Heni Anggraini. Untuk itu nanti jika ada hal-hal yang positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Medi Ansori, Sarjana Pendidikan, selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bukit Kemuning yang telah bersedia hadir untuk acara Diseminasi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Ibu Haisi Komaladia, Sarjana Pendidikan. Untuk acara kita pada hari ini, adapun susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kelima penyampaian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri sejenak. Indonesia,
yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Edward Syah, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Edward Syah, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah kepada Bapak Haji Medi Ansori, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Sampai di modul 1.4 ya, yaitu pengimbasan budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita nanti akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Heni Anggraini. Untuk itu nanti jika ada hal-hal yang positif, mari kita sambut, mari kita laksanakan, mari kita kerjakan apa-apa budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini, khususnya bagi Bapak Ibu Dewan Guru. Bapak Ibu Dewan Guru, saya mewakili kepala sekolah pada kesempatan ini mengharapkan bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini tidak hanya berada pada kegiatan-kegiatan formalitas saja, tetapi mari nanti kita laksanakan di tataran kehidupan KBM yang sebenarnya. Apapun nilai positif yang kita terima pada hari ini, marilah Bapak Ibu terapkan, mulai dari Bapak Ibu sendiri, kemudian nanti mulai juga Bapak Ibu terapkan dalam kegiatan Bapak Ibu, berkolaborasi dengan wali kelas, berkolaborasi dengan pembina dan lain sebagainya, sehingga budaya positif ini nanti dapat kita terapkan secara bersama-sama. Nanti budaya positif ini mudah-mudahan kalau sudah kita laksanakan akan menjadi budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Untuk itu sekali lagi pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Ibu Heni Anggraini dan Ibu Haisi Komalaria. Silahkan teruskan, tetap semangat Bu mengikuti program calon guru penggerak ini, karena Ibu beruntung dari sekian ribu pendaftar ternyata Ibu berdua yang diundang oleh Badan Guru Penggerak Provinsi Lampung untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Untuk itu Ibu harus syukuri dan tetap semangat, pantang menyerah, terus berkreasi untuk kebaikan Bapak Ibu, untuk menambah kompetensi ibu-ibu, dan nanti pada saatnya Ibu dapat terapkan di lingkungan nyata di sekolah kita. Kiranya itu saja Bapak Ibu hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan mewakili Bapak Kepala Sekolah. Kalau ada hal yang kurang pas saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Haisi Komalaria, Sarjana Pendidikan. Saya persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Medi Ansori, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai pengimbasan budaya positif program guru penggerak SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama adalah mari kita berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Di sini ada konsep utama pada modul 1.4. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Yang kedua teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga itu 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat itu ada 5 posisi kontrol. Dan selanjutnya ada penghargaan, hukuman, konsekuensi. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, next. Budaya positif. Budaya positif itu, Bapak Ibu, adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantara,
mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus, respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama adalah stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain juga bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrol atau pilihan. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua orang juga berperilaku memiliki tujuan dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan selanjutnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini juga ada model berpikir menang-menang seperti itu ya. Nah, di sini ada makna kata dari disiplin. Disiplin itu artinya belajar, sering kita kaitkan dengan tata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus diberi hukuman. Sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah yang kita katakan adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, adalah menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Yang kita katakan misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada cinta kasih yang diterima, ya. Yang kedua ada kesenangan. Yang ketiga adalah ada kebebasan. Kemudian ada penguasaan. Di sini adalah kebutuhan dasar manusia yang tentunya mungkin ada semua pada kita ya. Oke, next. Nah, di sini baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan video sedikit tentang video 5 posisi kontrol ya. Nanti langsung di YouTube dia. Jadi bisa loh. Tapi yang nggak bisa ada mesti video. Ini kan ada linknya nggak? Oh, kalau enggak Itu ini di kanva aku ya. Cut dulu ya. Gampang. Baiklah, mari kita saksikan bersama.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, tadi ada video tentang 5 posisi kontrol. Contohnya yang pertama tadi kan video Nare tadi ada yang sebagai hukuman, penghukum. Coba lihat yang slide kedua. Nah, sebagai penghukum tadi ya di video pertama, kemudian ada juga yang pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan yang terakhir tadi contoh video sebagai manajer. Nah, tadi kita bisa saksikan di situ ada perbandingan antara video sebagai penghukum tadi, bagaimana kita langsung menghukum siswa tersebut dengan kata-kata yang menyakitkan hati siswa tersebut ya. Kemudian ada juga tadi dia pembuat merasa bersalah, jadi membuat siswa itu merasa disalahkan. Dan ada juga tadi video Naren ini tentang sebagai teman, jadi kita sebagai guru juga bisa memberikan sebagai teman gitu ya, seperti kata yang ada di sini ya, bisa Ibu Bapak lihat. Dan ada juga tadi videonya tentang sebagai pemantau, dan yang terakhir tadi adalah sebagai manajer. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif, ada juga penghargaan merusak hubungan. Maaf. Di sini ada tindakan guru. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru. Di sini kan ada beberapa tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, kalau misalnya pertanyaan tindakan yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Baik Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru. Ya, di kalimat pertama itu tadi ada kalimat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik, kita lihat kalimat yang berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Kok ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Baik ya. Kita lihat kalimat yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kita selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, kita lihat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa
konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat kalimat berikutnya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke. Yang terakhir ini ada kalimat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baik Ibu Bapak, kita lihat jawabannya di slide berikutnya. Nah di sini tadi Bapak ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Untuk kalimat yang pertama itu jawabannya adalah hukuman, ya. Yang kedua juga hukuman. Yang ketiga tadi yang menggantikan kertas itu adalah hukuman. Kemudian yang membersihkan tumpahan air itu adalah konsekuensi, ya, bukan hukuman tadi ya. Kemudian murid yang disuruh mengenakan sepatu tadi itu adalah hukuman. Nah, yang tadi lari mengelilingi lapangan basket tadi ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Itu sebenarnya jawabannya adalah konsekuensi, bukan hukuman ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, perbedaannya adalah kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati ya untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, kemudian ada paksaan, ada juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu yang sebagai hukuman. Nah, kalau konsekuensi di sini adalah sesuatu yang harus terjadi. Misalnya juga membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian ada anak menghargai disiplin, kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak itu agar mudah menyesuaikan diri. Nah, di sini juga ada konsep diri yang baik, ada juga anak itu belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Baik. Nah, di sini ada juga keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm misalnya bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian ada juga pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat kita waktu corona dulu ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsi kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas yang berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Tujuan keyakinan kelas itu apa? Tujuannya yang pertama itu adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua juga memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid itu lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat untuk yang mereka buat bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu kita tanyakan pendapat murid dulu ya, secara individu, berkelompok, kemudian survei kelas. Yang kedua, tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Dan yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Kemudian kita ubah ide menjadi keyakinan kelas dengan menggunakan kata yang positif, yaitu hindari kata tidak, jangan, dan dilarang.
Dan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk poster dan tempel di kelas. Nah, di sini ada peraturan. Nah, peraturannya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya itu adalah atau nilainya tanggung jawab ya Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian di sini ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dan bergantian atau menunggu giliran itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau kesabaran, ya. Ada juga di sini dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan diri kita sendiri ya, ataupun orang lain. Yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelas yang kita ambil adalah untuk keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ada apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gassen yang pada tahun 2004. Oke, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu adalah bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima itu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam itu adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan selanjutnya itu restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini Bapak Ibu ada segitiga restitusi ya. Di sini ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya pada segitiga restitusi ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang selanjutnya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan ada juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan juga ada di sini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Di sini ya. Nah, di sini ada dokumentasi saya membuat keyakinan kelas di kelas 77 ya, Bapak Ibu. Next. Nah, baik Bapak Ibu, di sini sampai sini ya pemaparan dari saya. Dan saya mungkin ingin saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang penjelasan yang saya berikan tadi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fitriani, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Ibu Haisi mengenai bagaimana cara menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab tadi bagaimana menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Menurut saya di sini misalnya dengan cara memberi teladan, ya, menerapkan kebiasaan positif seperti misalnya 5S, yaitu senyum, salam, sopan, santun. Senyum, salam, sapa,
sapa, sopan, santun. Nah, ada juga mungkin dengan budaya kita mengantri ya, itu bisa mungkin ya, budaya mengantri. Kemudian ada juga kebiasaan positif lagi, misalnya menghargai guru yang ada di kelas, atau kita ini menghargai Baiklah, terima kasih Ibu Eka. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Eka, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Di sini menurut saya dengan cara memberi teladan dan menerapkan kebiasaan positif, misalnya seperti 5S ya tadi ya, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun misalnya. Sebelum masuk ke dalam kelas itu kita bersalaman dulu kepada guru-guru lain. Kemudian sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Mengapa guru-guru lain? Ya, siswa tadi tuh bersalaman dengan guru. Kamu jangan, udah gitu kamu nggak usah ngintip-ngintip saat itu, kan dia udah nanya ke kamu. Terus kamu nggak usah. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Eka atas pertanyaannya tadi, yaitu bagaimana menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Menurut saya itu dengan cara kebiasaan positif seperti 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian dengan tilawah, yaitu 15 menit sebelum memulai pelajaran. Mungkin seperti itu Ibu Eka. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haisi yang telah memaparkan diseminasi. Terima kasih kepada Ibu Haisi yang telah memaparkan diseminasi. Pengimbasan, kalau nggak tahu diseminasi lah. Budaya positif. Kalau nggak salah ini masuk ke PMM kan? Iya di PMM. Udah gitu di YouTube kan. Saya nggak di publik. Harus di publik karena dinilai kan itu PMM. Pengimbasan. Terima kasih kepada Ibu Haisi yang telah memaparkan pengimbasan budaya positifnya. Semoga menjadikan kita menjadi guru yang baik lagi dan dalam menuntun murid-murid kita. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Saya sebagai pemandu acara, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Salah. Tidak ada kesalahan. Terima kasih kepada kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara terakhir yaitu penutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pemandu acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pengimbasan yang diberikan oleh Ibu Haisi tadi, saya menjadi tahu jika ada 5 posisi kontrol. Dan tanpa saya sadari, saya telah melakukan dan atau telah melaksanakan dari kelima posisi kontrol tersebut. Nah, contohnya saya sudah melakukan posisi kontrol sebagai teman, manajer, tetapi saya lebih dominannya kepada posisi kontrol penghukum. Tapi dengan adanya pengimbasan yang diberikan oleh Ibu Haisi tadi, saya menjadi paham jika 5 posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Terima kasih Ibu Haisi Komalandia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas kan, yang kemarin saya bilangin. Kalian udah tahu belum apa kesepakatan kelas itu? Udah, apa coba? Peraturan di kelas antara guru dan siswa, ya, atau murid, ya. Nah, kira-kira apa aja menurut kalian kesepakatan kelas itu? Kedisiplinan, Ya, kedisiplinan, kan? Ada tentang kedisiplinan ya. Kemudian apa lagi, Nak? Ya, kesopanan, betul sekali. Kesopanan. Kemudian ada juga kebersihan, ya. Kebersihan. Dan apa lagi? Kekeluargaan, betul. Kekeluargaan. Oke. Menurut kalian, kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas. Jadi kita mau buat keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan kelas antara guru dan muridnya. Nah, yang pertama tadi kalian kedisiplinan. Kira-kira kedisiplinan ada apa aja nih menurut kalian? Ada tidak boleh makan di kelas, Tidak boleh makan di kelas, tidak ribut di kelas. Iya, kalau kesopanan gimana kira-kira? Betul, menghargai guru yang ada di kelas. Jadi kalau guru lagi menjelaskan tidak boleh ngobrol, gitu ya. Kalau kebersihan apa nih? Buang sampah pada tempatnya. Betul sekali. Kalau kekeluargaan bagaimana? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli nomor 1, ya. Itu namanya kekeluargaan. Nah, jadi Mem akan bagiin kertas di sini. Kalian tulis, kita buat kesepakatan kelas kita. Kalian tulis nanti tempel berdasarkan apa namanya? Tabel sini ya. Berdasarkan apa kedisiplinan, termasuk kedisiplinan, kesopanan, kebersihan, dan kekeluargaan. Jadi kalian tulis apa aja buat kesepakatan kelas kita, ya. Jadi kelas 77 harus tulis masing-masing 1 orang dan nanti ditempel ke sini, oke? Udah bajuin ya. Kamu tulis apa aja terserah. Mau kesepakatan itu apa aja ya? 1 orang 1 aja, biar enak ya. Mem, jeda ya Mem. Jeda. Oke, baiklah anak-anak, sudah selesai tulisnya? Sudah. Kalau sudah, silakan gantian satu-satu kalian tempel di sini sesuai dengan ininya masing-masing. Disiplinan, termasuk kesopanan, apa kebersihan atau kekeluargaan. Kalian tempel ya. Oke, coba dari sini. Menurut kamu dia tentang kedisiplinan apa kesopanan? Apa? Ya. Oke. Next. Silakan. Oke, selanjutnya keluarga. Oke, selanjutnya oke, silakan.
disiplinan. Ya, ini kita lihat bareng-bareng. Ya, selanjutnya. Oke, baiklah anak-anak. Tadi kan kalian sudah menyelesaikan ini tentang kedisiplinan di sini, tentang kesopanan, kebersihan, kekeluargaan, dan kalian tempel. Nah, ini kita lihat dulu. Menurut kalian, ada teman kalian tadi yang menempel, yaitu apa nih? Yang telat masuk kelas wajib dihukum. Kita sepakat ya? Iya. Oke, bisa dimasukin. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Ya, itu nggak boleh makan di kelas, bisa dimasukin. Datang di tepat waktu ya, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi nggak boleh terlambat. Kemudian apalagi di sini temennya tidak boleh membawa HP atau make up. Itu juga kita bisa masukin. Karena emang kalau kelas 7 SMP tidak boleh bawa HP. Kita kan di sini kan nggak boleh bawa HP. Sama tidak boleh bawa make up. Betul itu. Ini sama, di sini dulu datang tepat waktu sama. Kemudian tidak boleh makan di kelas juga, iya. Berarti ini bisa ditempel. Nanti kalian udah nempel ya, ini dulu. Yang telat masuk kelas wajib dihukum, betul. Tidak makan di kelas, tidak boleh membawa HP, bisa. Ini datang tepat waktu sama. Kemudian di sini dilarang makan di kelas di saat jam pelajaran, sama tadi ya. Tidak boleh meninggalkan jam pelajaran. Nah ini juga tidak boleh meninggalkan jam pelajaran sebelum jam pelajarannya habis atau selesai. Itu namanya bolos. Ini bisa kita masukin untuk kesepakatan kelas. Nanti memakai atribut upacara, jangan telat datang sekolah. Bisa ini. Kedisiplinan tidak makan dalam kelas ketika jam pelajaran, sama. Oke, yang kesopanan, kita lihat yang kesopanan ya. Sopan terhadap guru, selalu salam oleh guru bila bertemu, itu tepat sekali. Ini bisa diambil. Oke. Tidak boleh ribut di kelas, sudah pasti ya. Sepakat ya ini ya. Tidak boleh ribut di kelas, bisa diambil ya. Berarti nggak boleh ngobrol. Oke, saya ambil. Kemudian menghormati guru yang sedang menjelaskan materi. Jadi kalau guru lagi ngajar, kalian nggak boleh ngobrol. Itu namanya menghormati. Dilarang udah tadi menghargai guru yang menjelaskan, sama menghargai guru yang sedang menjelaskan, sama. Nah, untuk kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Tuh ini ya, bisa ambil ini. Kemudian tidak membuang sampah di laci. Itu sering banget temen-temen yang sering buang sampah di laci. Tidak boleh, berarti kesepakatan kelas kita adalah tidak boleh membuang sampah di laci. Pokoknya lacinya harus bersih. Oke? Yes. Kita buang sampah pokoknya sama. Untuk yang kekeluargaan, yaitu adalah dilarang mengejek teman-teman atau membuli. Bisa dijadikan ini saling menghargai satu sama lain, ya bisa. Tidak saling membuli sama dengan tidak mengejek, sama aja itu ya. Boleh lah ini ya. Tuh, dilarang membuli sama. Nah jadi, Mem minta tolong 2 orang maju untuk tempel ke karton yang udah Mem siapkan. Itu tentang kedisiplinan, kesopanan, kebersihan, dan kekeluargaan. Coba 2 orang yang maju. Devi sama Reva. Ya, Reva, silakan. Reva tolong tempel sesuai dengan ini masing-masing. Ya. Tempel. Oke, sudah selesai. Terima kasih Devi dan Revi. Ya. Oke, nah sekarang sudah ditempel ini ke kesepakatan kelas kita. Nah, untuk memastikan biar kalian tidak melanggar kedisiplinan kelas atau kesepakatan kelas kita, saya mau minta tanda tangan kalian supaya kalian tidak pernah melanggar yang sudah disepakati tadi, ya. Ingat ya, kalian bisa baca di sini nanti kalau yang lupa, teman-teman bagi teman-teman anak-anak yang lain yang lupa bisa baca di sini.
Mem mau minta tanda tangan seluruh kelas untuk memastikan supaya kalian tidak akan melanggar. Kalau melanggar berarti ada konsekuensinya. Nanti ada hukumannya ya, yang akan memberikan kepada kalian. Oke, misalnya contohnya kalau kalian masih makan di kelas berarti apa nih? Kira-kira konsekuensinya hukumannya apa? Oh boleh, misalnya dijemput di lapangan. Sebenarnya sih bukan ini bisa jadi kan gitu ya. Oke, sekarang pokoknya nanti ada konsekuensinya akan memberikan supaya kalian tidak melanggar kesepakatan kelas kita. Oke, silahkan maju dulu. Buat ini tanda tangan kalian ya satu-satu ya. Oke, baiklah anak-anak, kita udah selesai buat kesepakatan kelas hari ini. Mem banyak terima kasih. Mudah-mudahan kesepakatan kelas ini benar-benar bisa membuat kelas kita menjadi disiplin. Disiplin tentang kebersihan, tentang kekeluargaan, kita tidak saling membuli dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian harus bisa sopan santun antara guru, teman sejawat juga, ya. Jadi kesepakatan kelas kita hari ini sudah kita buat bersama-sama antara Mem Esi dan kalian semua. Harus kalian lakukan dan tidak boleh kalian langgar. Mem berharap sampai selesai kita kenaikan kelas tetap itu harus dilakukan. Oke? Oke, Mem akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak kenapa Mem panggil ke sini? Apa kesalahan apa? Datang terlambat. Oke. Mem mau tanya, kenapa Rafa bisa datang terlambat ke sekolah? Ini soalnya tadi malam bantu ibu masih kue untuk belajar ke pasar. Ke pasar. Oh, jadi ibunya dagang ke pasar bikin kue. Terus Rafa datang terlambat gitu. Iya. Tapi Rafa tahu nggak kesalahan Rafa itu? Kita punya peraturan di sekolah. Kita datang ke sekolah jam berapa? Jam 7. Berarti Rafa datang harusnya sebelumnya jam 7 ya. Kalau sebelum jam 7, sedangkan Rafa sekarang datang sudah jam 7 lewat 15 kan? Berarti Rafa sudah datang terlambat 15 menit. Jadi Rafa tahu kan kesalahan Rafa? Nah, kita Rafa walaupun Rafa begadang ataupun misalnya Rafa bantu orang tua itu baik, emang baik sekali. Cuma Rafa harus bisa lebih on time bangunnya, ya. Jadi semuanya terlaksana. Jadi Rafa walaupun bantuin ibunya bikin kue malam, datang apa namanya ibunya terlalu larut malam, tapi pasang alarm, bisa pasang alarm kan? Tadi pagi dibangunin sama ibunya kan? Enggak. Oh, ibunya kenapa nggak bangunin Rafa udah datang? Udah ke pasar duluan. Oh, udah ke pasar duluan. Jadi Rafa nggak dibangunin. Oke, baik, nggak apa-apa. Tapi lain kali Rafa pasang alarm di HP Rafa atau alarmnya bisa dari orang tua Rafa, ibu Rafa. Di rumah ada siapa aja? Cuman Ayu, kakak. Nah, jadi bisa ibu, bisa Ayu, bisa kakak yang bangunin Rafa ya. Iya. Jadi besok-besok Rafa jangan sampai datang terlambat nak. Karena kenapa? Kalau Rafa datang terlambat, otomatis masuk jam pelajaran juga nanti kan ketinggalan, ya kan? Yang tadinya teman sudah dapat penjelasan dari guru, kemudian nanti Rafa datang terlambat, pasti pelajaran yang sudah dijelaskan guru kan nggak masuk nih. Nah, jadi kan Rafa ketinggalan. Kalau Rafa sering ketinggalan jam pelajaran, pasti nanti Rafa
nilainya nanti bisa tidak tidak tulus KKM nanti kalau gitu ya, jangan sering-sering terlambat ya. Jadi apa nih, Rafa janji tidak akan mengulangi apa atau bagaimana? Nanti besok pasang alarm walaupun bantu ibu itu udah bagus banget, tapi harus pasang alarm ya. Namanya anak sekolah tuh nggak boleh alasannya itu bantuin ibunya karena bantuin ibu dan segala macam itu nggak boleh. Pokoknya apapun yang Rafa lakukan pada saat malam itu tidurnya malam harus bangun pagi. Tadi kamu sholat subuh nggak? Kok bisa kesiangan? Jadi nggak sholat subuh? Kan kesiangan dong sholat subuhnya. Jangan lagi ya diinin ya. Yaudah, berarti apa? Janjinya apa? Janji nggak terlambat sekolah lagi. Terus pasang alarm. Nggak bangun lagi. Janji ya. Berarti jangan lagi ya. Nah, kalau gitu, Rafa silakan masuk kelas biar nggak ketinggalan pelajaran. Pokoknya Mem harus lihat besok Rafa tidak boleh terlambat sekolah lagi. Oke? Nah, terima kasih Rafa, silakan masuk kelas ya. Kamu dipanggil Mem Haisi ke BK. Kenapa? Ya udah. Oh ya udah. Dinda, kira-kira Dinda tahu nggak kalau Mem panggil ke sini? Kenapa coba? Karena Kira-kira menurut Pira itu salah nggak? salah. Kenapa coba? Karena pas lagi jam pelajaran mau ngobrol bukannya jelasin di kita. Jadi nanti bakal nggak fokus kan pelajarannya? Iya. Jadi kalau misalnya nggak fokus nanti kira-kira masuk nggak pelajarannya? Enggak. Jadi Pira tahu kan soalnya. Nah, selain mengganggu juga teman lain juga kan Pira itu tidak menghargai guru berarti kan? Iya. Jadi itu menurut Pira kenapa kok Pira bisa ngobrol kayak gitu? Hiburan apa bagaimana? Ya bagi Pira ngobrol sama teman itu kayak orang wajar, ternyata salah. Iya, betul tuh. Memang Pira ngobrol itu emang bikin senang ya. Tapi kita ngobrol itu jangan sampai pada saat jam pelajaran. Harusnya nanti pas jam istirahat gitu kan. Memang sih kita ngobrol sama teman tuh emang happy, senang gitu kan. Emang. Nah, ya sudah. Kalau begitu Pira, kira-kira kalau misalnya kesalahan seperti itu akan Pira ulangi lagi atau tidak itu? Karena kenapa? Kalau Pira nanti misalnya pada saat jam pelajaran ngobrol sama teman, nanti ibu yang itu sedang menjelaskan, ibu guru atau bapak guru sedang menjelaskan, nanti Pira tidak masuk nih pelajarannya apa, ya kan? Ya. Jadi apa yang Pira harus lakukan nanti setelah ini? Pira bukan saat guru sudah menjelaskan bahwa ini sama Harus fokus, ya, ya. Jangan diulang lagi ya, Nak ya. Karena kenapa? Kalau Pira seperti itu nanti Pira nilai Pira bakal jelek nanti kan? Nilainya dibawa ke KKM. Karena kenapa? Kalau kita tidak memperhatikan pelajaran dari guru, itu tidak akan masuk nanti pelajarannya ya. Dan guru juga nanti pasti kesel. Aduh kenapa ya Pira nggak mendengar pelajaran saya. Nanti pada saat dia dipanggil namanya ke depan disuruh ngejelasin Pira nggak ngerti, gitu ya. Oke, jadi jangan diulangi lagi Pira ya. Apa janji Pira? Kalau Pira mengulangi lagi? Saya berjanji memang jika saya masih saja mengulang saja pelajaran, saya beri konsekuensi dari Mem. Siap, kalau gitu ya. Berarti Pira dari sini ke depan tidak akan lagi mengulanginya ya, Nak ya. Oke, kalau gitu nanti Pira langsung masuk ke kelas, ikuti jam pelajaran dan meminta maaf kepada guru yang sedang mengajar Pira tadi. Minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi, ya. Ya, silakan Pira masuk ke kelas ya. Ya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Flia Putri, saya dari kelas 84. Di sini saya sangat senang dan ingin berterima kasih kepada Mem Haisi karena Mem Haisi sudah membantu saya untuk menyelesaikan sebuah masalah saya. Saya berjanji tidak akan pernah lagi mengobrol bersama teman saya lewat jendela. Saya tahu itu tindakan yang salah. Maka saya ingin meminta maaf kepada Mem Haisi dan saya akan menjadi siswa yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.